Pemirsa Intens Investigasi. Hari ini, 25 Desember 2024, umat Kristiani dari seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia, tengah merayakan kelahiran Yesus Kristus yang membawa kedamaian dan sukacita, yaitu Hari Raya Natal. Kebahagiaan Natal ini juga dirasakan oleh pasangan selebriti yang belum lama ini menjadi sepasang kekasih, Lyodra dan Randy Martin. Lalu, seperti apa kebahagiaan keduanya bisa menjalankan ibadah di malam Natal, yaitu Misa Natal bersama sebagai pasangan kekasih? Dan benarkah saking bahagianya membuat Lyodra pun jadi salah tingkah? Seperti apa salah tingkah yang ditunjukkan oleh Lyodra kepada sang kekasih Randy Martin? Selain pasangan Lyodra dan Randy Martin, kebahagiaan pun juga dirasakan oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang menjalankan misa Natal bersama anak-anak dan juga istrinya. Seperti apa kebahagiaan yang dirasakan oleh Hotman Paris bersama keluarganya? Dan seperti apa juga kebahagiaan yang dirasakan oleh selebriti lainnya? Seperti Jessica Mila, Brisia Jody dan Jonathan Alden, Cesar Hito dan keluarga, hingga Once Mekel di momen Natal pada tahun ini. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kebahagiaan umat Kristen di seluruh dunia sangat dirasakan di malam Natal, ketika Sang Juru Selamat Yesus Kristus telah lahir ke dunia membawa kabar bahagia dan menyelamatkan umat manusia di seluruh dunia bagi yang percaya kepadanya. Dan kebahagiaan itu pun tentu sangat dirasakan pasangan yang baru saja mengakui bahwa mereka telah resmi menjadi sepasang kekasih, yaitu Lyodra dan Randy Martin. Secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi, keduanya pun mengaku bersyukur kini dapat menjalankan ibadah Misa Natal tahun 2024 ini bersama di Gereja Katolik yang terletak di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Kebahagiaan pun tidak bisa disembunyikan oleh pasangan satu ini. Saking bahagianya sampai membuat Lyodra pun salah tingkah. Ia pun sampai tidak mampu menyebut nama Randy sebagai kekasihnya saat mengatakan bahwa dirinya happy dapat merayakan malam Natal bersama dengan Randy Martin. Dengan malu-malu, Lyodra pun hanya menunjuk ke arah Randy tanpa bisa menyebut nama Randy. Beda dengan Randy yang tanpa malu-malu menyebut Lyodra sebagai kekasihnya. Makna Natal spesial sih, selalu spesial, dan setiap tahunnya kita seluruh umat Kristiani ya tentunya merayakan kelahirannya Tuhan Yesus Kristus, dan kali ini seneng banget gitu ngerayain Natal sama Lili. Yeah. Lili mana? Lili gimana? Retweet. Retweet. Momen Natal sih emang selalu seru sih. Aku biasa sama keluarga. Betul. Tapi sekarang I can spend time together with my friends, my family, dan sekarang Happy karena ini exciting sih, karena emang first time gitu. Tadi sama keluarga biasanya, sama kerabat, tapi sekarang tambah ada pacar. Randy Martin juga mengaku bahagia ketika mengatakan secara eksklusif bahwa ini adalah momen pertama dengan sangat spesial dapat merayakan Natal bersama dengan Lyodra. Ya, setelah 5 tahun menjomblo, akhirnya Randy pun bisa merayakan Natal bersama kekasih barunya, yaitu Lyodra. Karena itu, membuat momen Natal pada tahun ini pun menjadi lebih terasa kebahagiaannya. Dan dengan semangat Natal ini, dapat roh yang baru dan semangat yang baru dalam menyambut tahun yang baru di tahun 2025.
Sedangkan alasan Randy hanya menjalankan ibadah misa Natal berdua dengan Lyodra ternyata karena keluarganya jauh berada di Surabaya, Jawa Timur. Sementara keluarga Lyodra pun juga banyak berada di Medan, Sumatera Utara. Aku first time sih. Yeah, this is our first time. Yeah, this is our first time. Jadi kayak ya rasanya happy banget dan bersyukur juga pastinya. Ini kan our first time together gitu. Jadi hari ini malam Natal ngerayain bareng sama Lily dan pasti juga ngerayain sama keluarga Lily juga, sama keluargaku juga nanti di Surabaya. Jadi Natal selalu menyenangkan dan banyak kegiatan kumpul-kumpul. Ini kebetulan lagi mencar-mencar. Sebenarnya simpel, nggak muluk-muluk ya. Dimana kita bisa celebrate sama orang-orang yang kita sayang. Lebih kerasa aja gitu ya mungkin Natal tahun ini karena lebih banyak. Di tahun ini aku lumayan sering kumpul sama keluarga dan orang-orang. Aku lebih banyak meluangkan waktu untuk keluarga dan teman-teman gitu. Jadi ya mumpung masih bisa gitu, mumpung waktunya ada dan lain-lain. Dan sekarang Natal tahun ini kan udah lebih kerasa lagi bahagianya mungkin karena ya bisa ngerayain Natalnya bareng gitu. Aku pribadi sih memaknai Natal yang tahun ini ya lebih kepada memperbaharui diri aja. Di penghujung tahun kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Aku harap kita juga bisa secara pribadi dilahirkan kembali dengan semangat yang baru, dengan roh yang baru, jiwa yang baru, semangat yang baru untuk menyambut tahun yang baru 2025. Seperti itu sih memaknainya, jadi lebih semangat aja. Sementara itu, untuk resolusi di tahun 2025 yang akan datang, Lyodra dan Randy Martin memiliki resolusi bahwa apa yang diharapkan dan diimpikan dapat menjadi terwujud dan menjadi kenyataan. Selain itu, Randy pun juga berharap ingin yang terbaik buat hubungannya dengan Lyodra. Randy dan Lyodra pun berbagi kebahagiaan dengan mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi semua yang merayakannya. Semoga semakin sukses, Amin. sehat, pastinya berkarir ya, banyak proyek-proyek ke depannya gitu. Begitupun Randy juga. Amin, biar semua proyek kita lancar masing-masing. Terus juga semua pun lah, apapun plan-plan kita. Karena udah nyiapin beberapa plan dan semoga semuanya bisa Semuanya terrealisasi dengan baik dan lancar. Pasti lebih baik dong, pasti pengen lebih baik terus. Iya dong, pengen yang terbaik untuk hubungan kita berdua. Hai semuanya, aku Lyodra. Hai, aku Randy Martin. Kita berdua mengucapkan selamat Hari Natal Dan menyambut tahun baru. ya. I like to be educated. Selain pasangan Lyodra dan Randy Martin, kebahagiaan juga dirasakan oleh pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang beribadah misa Natal bersama anak-anak dan istrinya. Diakui Hotman, ia pun sangat senang bisa dengan sang istri dan putrinya menjalani ibadah misa Natal di salah satu gereja HKBP di kawasan Jakarta Timur. Hotman pun juga menyampaikan pesan agar selalu ingat untuk bertobat dan melanjutkan perayaan momen Natal. Maka ia dan keluarga pun juga akan liburan akhir tahun ke Pulau Dewata, Bali. Senanglah dengan keluarga, dengan istri, dengan putriku datang dari Singapura. Jadi suasana sangat nyaman, nikmat. Pesan hari ini bahwa kita boleh sibuk bisnis, nakal-nakal dikit tapi harus tobat selalu. Ibadah banget. Siapa yang nggak nikmat sama keluarga? How can we look the other way? Sedangkan sebagai pendeta dan pemuka agama Kristen, Pendeta Debbie Bashir pun memberikan pesan-pesan Natal 2024 untuk seluruh umat Kristen. Ia pun berpesan bahwa makna Natal itu adalah kesederhanaan, di mana Tuhan punya segalanya datang ke dalam dunia. Dan sukacita yang dimaksud selama ini bukanlah pesta ataupun kemeriahan menurut ukuran dunia, tapi sukacita karena Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat telah lahir dalam hidup kita dan bisa menyatakan kasih-Nya pada setiap kita yang percaya kepadanya. Puji Tuhan ya, saya melihat Natal tahun ini tuh sedikit berbeda dari tahun-tahun yang lalu karena tadinya saya pikir bahwa ya Natal itu kan sebagian orang Kristen berpikir Natal itu sukacita, pesta, kemewahan, kemeriahan, tapi
Ya karena saya di Natal ini memang banyak jadwal ya, saya keliling khotbah kemana-mana jadi mempersiapkan. Dan yang luar biasa itu ternyata Tuhan bukakan banyak hal. Ternyata Natal itu adalah sebuah kesederhanaan di mana Tuhan ya, Yesus dia datang ke dalam dunia, lahir di kandang yang hina, yang bau ya, dan dia rela melakukan semua itu hanya karena satu hal, dia mengasihi setiap kita umat manusia. Jadi saya banyak belajar. Ya jujur tahun ini banyak perenungan yang saya dapatkan yang luar biasa, bahwa ya buat semua saudara pemirsa saya yang merayakan Natal khususnya, ingat bahwa nggak usah sedih kalau saudara misalnya Natal tahun ini nggak bisa beli baju baru, nggak bisa ini baru, karena sesungguhnya makna Natal itu adalah kesederhanaan di mana Tuhan yang punya segalanya itu dia datang ke dalam dunia. Jadi Natal itu kesederhanaan dan bagaimana sesungguhnya kita membuka hati untuk Tuhan tuh sungguh-sungguh lahir di dalam hati dan hidup kita, dan dia bisa menyatakan kasih-Nya bagi setiap kita. Firman Tuhan berkata bahwa dunia yang tadinya dalam kegelapan sekarang telah melihat terang yang besar, yaitu Tuhan yang datang ke dalam dunia itu melambangkan terang, dan itu menjadi satu sukacita bagi kita semua. Tetapi jangan lupa seringkali ya kita semua ya orang percaya, bahkan pemirsa intens nih ya, seringkali kita berpikir bahwa sukacita, pesta atau kemeriahan ya, jadi sehingga kita lupa seringkali untuk bersyukur, apalagi kita ada di masa-masa mungkin yang hari-hari ini sulit ya, melihat keadaan sekarang ini, lalu kita berpikir saya nggak bisa beli sesuatu yang baru di Natal ini. Saya mau bilang bahwa sukacita rohani itu memang harus kita alami, tetapi itu bukan berarti sesuatu yang ya pesta, kemeriahan atau apa yang menurut ukuran dunia, itu sesuatu yang berbeda. Jadi tetaplah bersukacita karena Tuhan Sang Juru Selamat itu telah lahir dalam hidup kita. See away my patience, stay up, I feel so outdated. How can we look Lalu seperti apa pula kebahagiaan Jessica Mila, Brisia Jody, dan Jonathan Alden, serta Cesar Hito dapat merayakan Natal 2024 ini bersama orang-orang terkasih. I gotta do it. The truth is hard to speak. Halo pemirsa Intens, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Bye-bye. Kebahagiaan Natal sebagai tanda kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia juga turut dirasakan oleh Jessica Mila tahun ini, di mana dirinya telah menikah dengan Yakub Hasibuan dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Kiara Arunika Hasibuan sebagai berkat yang tidak terkira di Natal tahun 2024. Dan momen Natal kali ini adalah momen Natal pertama kalinya bagi Jessica Mila bisa merayakan bersama putri kecilnya itu. Menikmati perannya sebagai seorang ibu, aktris berusia 32 tahun ini pun juga mengungkap kebahagiaannya bisa melihat langsung tumbuh kembang sang anak. Istri Yakub Hasibuan ini pun berharap semuanya sehat, bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan terus bertumbuh serta berbuah di dalam Tuhan, dan juga makin menjadi berkat untuk banyak orang. Tak lupa, Jessica Mila juga mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru. Seru ya ternyata. Seneng banget sih, aku bersyukur banget. Setiap hari kayaknya nggak henti-hentinya bersyukur karena ngelihat bagaimana perkembangannya Kiara yang puji Tuhan berkembang dengan baik, bertumbuh dengan baik dan sehat, itu sih yang paling penting ya. Happy banget sih aku merasakan menjadi ibu baru dengan tantangan-tantangan yang baru, tapi walaupun kadang-kadang bikin deg-degan ya, ada aja gitu deg-degannya sebagai ibu tuh, tapi banyak juga sukacitanya. Harapannya semuanya sehat, terus kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik, terus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan, semakin jadi berkat lah untuk banyak orang. Halo pemirsa Intens, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Bye-bye. Rasa bahagia akan kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia juga turut dirasakan oleh pasangan Brisia Jody yang kini telah bertunangan dengan Jonathan Alden. Ya, meski baru saja go public, Brisia dan Alden sudah membuktikan keseriusan hubungan mereka. Tepat pada 5 September lalu, Alden pun sudah melamar Brisia.
Di Natal kali ini, pasangan yang sudah bertunangan ini pun menikmati spesialnya momen Natal pada tahun ini. Dari menjalankan ibadah misa Natal berdua, hingga berencana untuk merayakan libur Natal dan Tahun Baru ke luar negeri. Semua ini tentunya menjadi perayaan momen Natal yang paling berkesan bagi sang penyanyi kelahiran Yogyakarta, Jawa Tengah ini. Selain itu, artis berusia 20 tahun ini juga mengungkap rasa bahagianya karena akhirnya bisa memiliki calon pasangan hidup yang seiman. Sedangkan makna Natal menurut keduanya adalah memperingati kelahiran Yesus Kristus yang berarti awalan baru seperti terlahir kembali dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maknai Natal tahun ini spesial banget ya. Bener. Spesialnya adalah karena kita merayakan Natal kali ini tuh di luar. Dan kebetulan Jody belum pernah ngerayain Natal di luar. Ya. Di luar mana? Oh, di luar negeri. Iya. Di Desember belum pernah liburan ke luar negeri, tapi kebetulan emang puji Tuhannya kita dapat kesempatan untuk ke luar negeri. Ada rezeki dan ada waktu untuk ke luar negeri bareng rayain Christmas gitu. Makna Natal adalah ini. Kelahiran Yesus Kristus. Berarti mungkin sebagai awalan juga berarti awalan baru yang benar buat kita semua juga. Buat kita semua umat Katolik, Kristen itu menjadi ya, awalan yang baru, yang bagus lagi, gitu, lahir lagi, untuk nge-refresh ya, gitu jadi ya. pribadi yang lebih baik lagi. Ya. Bahagianya ya karena dari rumah dia jemput, terus sama keluargaku ada juga. Nah, nanti habis ini kita mau dinner sama keluarganya Alden juga, jadi seru banget karena mungkin dapat yang seiman kan susah ya, yang benar-benar seagama sama-sama Katolik satu gereja itu susah, jadi makanya pas Natal kali ini tuh spesial banget. Baru pertama kali ini maksudnya merayakan dengan pasangan yang seiman juga, sama-sama Katolik. Semua sempurna kok. Iya, karena Natal aku suka banget sama tema Natal. Setiap kali Natal aku suka banget, kayak vibes-nya tuh aku suka banget, iya kan. Ya gitulah pokoknya menurut aku setiap tahunnya pasti spesial dan pasti sempurna karena ada keluarga gitu. Jadi Natal yang sempurna menurut aku sama keluarga. Bener. Sama orang-orang tersayang. Hangat gitu vibes-nya. Iya. Selain Brisia Jody dan Jonathan Alden yang turut merasakan kebahagiaan kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia, Cesar Hito juga merasakan kebahagiaan yang sama karena dapat merayakan Natal tahun 2024 ini bersama keluarganya. Terutama bersama keluarga sang istri yang jauh-jauh datang dari Manado ke Jakarta untuk merayakan Natal bersama mereka. Diungkap suami Felicia Angelista ini, setiap Natal begitu berkesan dan punya ceritanya masing-masing. Dan momen Natal tahun ini pun terasa lebih spesial karena ia dan keluarga bisa kembali lagi ke rumah yang sebelumnya direnovasi. Selain itu, di momen Natal tahun ini, Hito pun juga melakukan pelayanan Natal. Di antaranya dengan membagikan pengalamannya dalam hal apa saja yang ia peroleh dari kebaikan Tuhan. Sebelumnya, Hito pun juga menyempatkan waktunya untuk menghias pohon Natal bersama Felicia dan kedua anak mereka, Bible dan Zevanya. Ya cara Tuhan dan ajaib teman-teman. Aku ya jadi kayak apa ya? Itu terlintas selalu di kepalaku, kayak kalau kamu setia dalam perkara kecil, jangankan kita untuk mikir ke perkara yang besar, itu Tuhan udah benar-benar siapin gitu. Tuhan udah prepare. Yang penting kamu gimana, kapasitas hati kamu nih udah siap belum? Kamu sendiri udah siap untuk terima yang besar nggak? Tapi kalau coba aku dari awal selalu nyerah di awal, aku nggak mau ikutin caranya Tuhan, nggak setia dengan apa yang udah Tuhan siapin gitu, mungkin ya aku nggak bisa ada di titik ini. Aku bisa punya keluarga yang terberkati, aku punya anak-anak yang lucu-lucu, yang aku berdoa mereka jadi anak yang takut akan Tuhan. Lalu juga aku
puji Tuhan sama istri ada satu bisnis yang bisa kita jalanin. Wah, kayak waktu Tuhan dan semua rencana Tuhan itu kayak terjadi tuh apa ya, begitu indah teman-teman. Dan aku yakin, dan aku pun mau gitu, kita semua bisa merasakan hal itu bahkan lebih dari yang aku rasain. Bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Yesus Tuhan, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan. Kita bangkit berdiri teman-teman, kita akan pujian. Kita sih biasanya Natalan tuh emang jarang ini ya, jarang apa kayak keluar-keluar, lebih banyak momen habisin waktu sama keluarga di rumah, kumpul-kumpul keluarga. Nah kalau kebetulan tahun ini keluarganya Feli semua dari Manado datang, ada kurang opa, Pak Berti, ada omnya Feli sama sepupunya Feli si Kimberly nggak bisa datang, jadi ya udah kita bareng-bareng ngerayain, bikin pohon Natal bareng di rumah gitu. Ya happy lah pastinya, karena momen-momen kayak gini kan bisa dibilang setahun sekali, belum tentu juga gitu. Terus ya sekalian apa ya, punya pengucapan syukur lah atas rumah yang udah renov juga. Jadi sekalian pas banget momennya ngumpul bareng gitu. Tiap tahun buat kita tuh sebenarnya luar biasa ya, kayak tiap tahun tuh ada ceritanya tersendiri gitu. Tapi tahun ini bisa dibilang spesial karena akhirnya kita bisa balik ke rumah yang udah kita lama tinggalin untuk renov. Terus juga banyak keluarga ngumpul datang. Terus tahun ini banyak pencapaian baru juga. Terus tahun ini ada judul yang baru aja dijalanin, itu My Heart. Hari ini kebetulan sharing sedikit kebaikan Tuhan pasti dalam hidup aku di Natalnya Young and Professional di GBI JIS. Nah, seru nih, kalau tahun lalu mungkin anak-anak masih lebih bingung mau ngapain. Kalau sekarang tuh Bible udah lebih inilah, kayak tahu ini harus ngapain, pasang di mana, bantu-bantu gitu. Zevanya juga pasti langsung ikut kakaknya gitu. Lalu seperti apa kebahagiaan Once Mekel atas perayaan Natal kali ini? Dan apa juga pesan dari Pendeta Gilbert Tumoindong di momen Natal tahun 2024 ini? Hai semuanya, aku Liodra. Hai, aku Randy Martin. Kita berdua mengucapkan selamat Hari Natal dan menyambut tahun baru. Selain Brisia Jody dan Jonathan Alden yang turut merasakan kebahagiaan kelahiran Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dunia, juga dirasakan oleh Once Mekel.
di mana tahun ini ia pun terpilih menjadi anggota Dewan yang terhormat. Ia pun resmi dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 pada Selasa 22 Oktober 2024 lalu. Ia pun sebagai anggota Komisi 10 yang akan bertanggung jawab atas pendidikan, olahraga, sains, dan teknologi. Once tidak pernah berubah memaknai Natal dengan percaya bahwa Tuhan itu ada dan dalam masa tertentu lahir mewujudkan dirinya sebagai manusia agar bisa berkomunikasi dengan manusia dan merasakan bagaimana penderitaan sebagai manusia. Karena itu sudah sepantasnya sebagai manusia bergantung pada Tuhan dan percaya bahwa dalam segala keadaan Tuhan pun akan menerangi. Selain itu, Pendeta Gilbert Lumoindong juga memberikan pesan Natal tahun 2024 ini untuk seluruh umat Kristen. Natal itu sebetulnya jalan yang Tuhan berikan yang pertama untuk manusia, yang kedua untuk manusia bersukacita, dan yang ketiga supaya manusia mendapat keselamatan, karena damai sukacita keselamatan itu adalah awal dari ketentraman. Karena itu, stop dengan pikiran yang liar dan kekhawatiran yang berlebihan. Dan jangan pernah takut akan sesuatunya, karena ada Tuhan. Saya hanya men-share apa yang menjadi pengalaman saya, bahwa itu hal yang kegelisahan atau ketakutan akan masa depan itu sebuah hal yang katakanlah cukup umum di kalangan generasi muda, tentang pekerjaan yang belum pasti, situasi yang ada, bagaimana setiap individu bisa menghadapi keadaan. Nah, saya cuma share aja bahwa di masa saya lebih muda, di masa saya remaja pun pertanyaan-pertanyaan itu selalu ada. Bahwa kita harus bergantung pada Tuhan dan percaya bahwa dalam segala keadaan Dia akan beserta dengan kita, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ada di siang tapi juga ada di malam hari. Ada di saat kita sukses, tapi juga ada di saat kita belum sukses. Di setiap keadaan kita memiliki Tuhan yang bisa kita andalkan. Makna Natal tidak pernah berubah dari dulu. Untuk orang-orang Kristen tentu percaya bahwa kedatangan Tuhan itu sebetulnya dalam masa tertentu Tuhan itu lahir mewujudkan dirinya sebagai manusia untuk sebetulnya bisa berkomunikasi dengan manusia. Dia sendiri bisa merasakan bagaimana penderitaan sebagai manusia, bagaimana tantangan kehidupan kemanusiaan, dan Dia adalah Tuhan yang memperkenalkan diri bahwa manusia bisa berkomunikasi dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, bisa mencurahkan isi hati, dan Tuhan memberikan pengampunan yang sepenuhnya buat siapa saja yang mengenal Dia sebaik-baiknya dan mau memperbaiki diri, mau mohon ampun atas segala dosa, dan mau merelakan hidupnya untuk dikendalikan oleh Tuhan. Oh iya, tentu tetap tempat pelayanan ini buat saya adalah tempat pelayanan saya yang baru gitu ya. Bagaimana saya berarti buat orang banyak. Natal itu sebetulnya jalan. Kenapa? Karena Natal itu adalah jalan yang Tuhan beri, yang pertama untuk manusia berjaya, yang kedua untuk manusia merasakan sempurna, dan yang ketiga supaya manusia mendapat keselamatan. Karena damai sukacita keselamatan itu adalah awal dari ketentraman. Gitu. Nah, kenapa Allah harus memberi jalan? Tuhan harus memberi jalan karena ya pada kenyataannya kalau manusia berjuang sendiri ujung-ujungnya stres. Nah, berbagai kasus yang ada dalam dunia ini kenapa? Karena ya dunia banyak orang stres, karena stres lari ke narkoba, karena stres lari ke seks bebas, karena stres akhirnya jadi violent gitu. Kita lihat sekarang orang bunuh kok gampang sekali gitu, orang berselingkuh gampang sekali ya karena nggak ada jalan dalam kehidupannya gitu. Itulah arti Natal buat kita sebetulnya. Pesannya sama seperti pesan malaikat kepada gembala-gembala di padang. Jangan takut, aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Lepaskan pikiran-pikiran liar dalam hidup kita. Nanti jangan-jangan begini, nanti jangan-jangan begini. 2025 jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Udah, stop sama pikiran yang liar. Pokoknya jangan takut. Ada Tuhan beserta saya, ada Dia yang menjadi sama dengan manusia sebagai Allah Immanuel. Dia menyertai kita dan memberikan kekuatan buat kita. Saya Gilbert Lumoindong, buat saudara yang merayakan Natal, izinkan saya mengucapkan Selamat Natal. Biar perayaan Natal bukan hanya perayaan
agama saja yang kita jalankan, tapi perayaan yang menghadirkan damai, kasih, dan sukacita. Dan seperti kesederhanaan Kristus, biarlah kita menjadi orang-orang yang sederhana, namun menjadi berkat buat orang lain. Dalam perayaan Natal kita bukan bertanya apa yang bisa saya dapatkan, tapi apa yang saya bisa bagikan untuk membawa damai, kasih, dan sukacita dari sorga terpancar buat orang di sekitar kita. Selamat Natal semua. I think we started something, gonna tell the world again. Oh, you're so beautiful. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Kami segenap redaksi Intens Investigasi mengucapkan selamat Hari Raya Natal bagi umat Kristiani yang merayakannya. Semoga sukacita Natal menyertai kita semua. Amin. Damai di bumi, damai di hati.